Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini. Kita telah memasuki hari ke-23 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali bisa hadir dalam satu majlis yang mulia. Tidak lain, majlis tersebut adalah majlis ilmu, yang kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Apa jalan kemuliaan yang kita berharap Allah berikan kepada kita atau kita bisa raih? Tidak lain, semoga majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, kita penuh harap, karena memang ada dasarnya. Dasarnya tidak lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masih melanjutkan pembahasan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Di dalam catatan sejarah ada satu peristiwa besar yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang sampai berujung pada peperangan yang terkenal dengan sebutan Ma'rakatu Siffin, perang Siffin. Ya. Bagaimana kronologis terjadinya sampai kemudian peperangan besar itu terjadi. Bahkan korbannya sangat banyak. Ya. Orang-orang yang mati dalam perang Siffin, sebagian ulama sejarah mengatakan ada 20.000 orang. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan 50.000, ada juga yang mengatakan 70.000. Subhanallah. Di masa lalu, kita kalau sekarang nih ngumpulin orang sebanyak itu, 20.000 aja. Jumlah yang terkecil dari beberapa penyebutan yang disampaikan oleh para ulama, itu udah jumlah yang besar, jemaah. Ya. Nah, apa pemicu terjadinya ya peristiwa Ma'rakatu Siffin? Diawali kita mesti melihat bahwasanya untuk bisa mencermati sebuah peristiwa dan kita memahaminya dengan lebih objektif, maka kita harus tahu kronologisnya. Semua peristiwa ini terjadi bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, maka setelah itu semua sepakat mengangkat Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah.
Nah, nah ketika Utsman ibn Affan dibunuh, sosok yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Syam tidak lain adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu menjabat sebagai gubernur di Syam. Syam itu sekarang ada 4 negara paling tidak. Ada Palestina, ada Suriah, ada Yordan, ada Libanon. Nah, sebutannya dulu adalah Syam. Dan dia termasuk negeri yang diberkahi. Nah, bahkan sejak masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, Muawiyah dipercaya tuh. Jadi gubernur, jadi amir di kota Syam. Nah, dan bahkan berlanjut tatkala Utsman ibn Affan pun menjadi khalifah. Dipercaya lagi Muawiyah untuk melanjutkan jabatan gubernurnya. Karena memang orang-orang Syam itu sangat mencintai Muawiyah. Dia pemimpin yang sangat dicintai oleh ya masyarakatnya. Semua tunduk kepada Muawiyah. Nah, ketika wafatnya Utsman ibn Affan, yang dimana Utsman itu meninggal di rumah istrinya yang bernama Nailah binti Al-Farafisah, ya, Al-Kalbiyah. Nah, beliau ini wanita yang memang disebutkan oleh para ulama sejarah wanita yang sangat cantik. Dulunya adalah Nasraniyah. Dia seorang pemeluk Nasrani. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya masuk Islam dan dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Nailah ini sangat sayang. Nailah sangat sayang kepada Utsman, padahal Utsman ini usianya udah tua, jemaah. Utsman saat dieksekusi itu usianya lebih dari 80 tahun. Sebagian ulama sejarah katakan 82 atau 83 tahun. Ya. Tapi karena memang Nailah ini sangat faham tentang kebaikan Utsman, keutamaan Utsman, sehingga cinta itu pun tumbuh. Jadi kita semakin faham cinta itu tidak hanya tumbuh karena ya sesuatu yang dimotivasi karena urusan fisik belaka, enggak, ya. Dan pada akhirnya di hari Utsman akan dibunuh, ya, Nailah sudah punya firasat nih, bahwasanya suaminya akan dibunuh karena dikepung berhari-hari oleh ribuan orang-orang Khawarij. Beliau enggak diizinkan untuk sholat di Masjid Nabawi, bahkan enggak diberikan minum berhari-hari lamanya. Na'udzubillah, kekejaman mereka orang-orang Khawarij. Yang sampai pada akhirnya Nailah berusaha melakukan sesuatu upaya yang bisa dia lakukan untuk mencegah para pemberontak ini, ya, yang dia sudah baca gelagatnya akan membunuh sang suami. Apa cara yang dia lakukan? Dia buka jilbabnya, khimarnya dibuka. Karena terdengar kabar di barisan para pembangkang, ya, para pemberontak orang-orang Khawarij yang jumlahnya ribuan, yang kebanyakan mereka berasal dari mana? Mesir. Ya, dari Mesir. Nailah mendengar di kalangan mereka tuh banyak orang-orang berilmu sebenarnya. Banyak para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Sehingga beliau berharap ya dengan apa yang dia lakukan saat dia membuka jilbabnya, terbukalah auratnya, rambutnya terurai, maka otomatis auratnya terbuka. Nah, orang-orang ini akan malu, akan sungkan untuk masuk ke dalam rumah Utsman ibn Affan. Masya Allah. Ini karena rasa sayang yang sangat besar. Sehingga dia rela tuh, ya, menanggalkan kehormatannya. Ya, Masya Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Utsman ibn Affan larang istrinya, Nailah, untuk melakukan hal itu. Jangan kau lakukan demikian. La taf'alin. Jangan kau lakukan hal itu. Pakai jilbabmu, kata sahabat Utsman. Tutup rambutmu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mereka inginkan tuh lebih besar dari itu. Mereka gak akan pedulikan lagi itu. Gak akan pedulikan apapun upayamu untuk mencegah mereka membunuh diriku, gak akan mengurungkan niat mereka. Ya, karena apa yang mereka inginkan jauh lebih besar dari hanya sebatas ya mempertahankan kehormatan diri seorang wanita. Allahu Akbar. Nah, akhirnya benar orang-orang itu masuk dan kemudian mengepung Utsman ibn Affan sampai pada puncaknya mereka mengeksekusi ya sahabat Utsman ibn Affan. Dan saat eksekusi yang pertama ditebas dengan pedang, maka Nailah binti Farafisah, beliau menangkis dengan tangannya sehingga jari-jarinya putus. Allahu Akbar. Sayang banget beliau sama suaminya. Sayang banget beliau kepada Utsman ibn Affan. Bahkan dalam sebuah riwayat, maka datang kemudian eksekutor yang berikutnya yang berhasil
ya menebas tubuhnya Utsman sampai kemudian beliau wafat mendapatkan kesyahidannya. Nah, dalam sebuah riwayat setelah Utsman ibn Affan meninggal dunia radhiyallahu taala anhu, Nailah itu sangat sedih. Ya. Maka akhirnya beliau mengambil gamis Utsman ibn Affan yang saat itu dikenakan yang masih bersimbah dengan darah, yang masih berlumuran dengan darah. Kemudian beliau bungkus gamis itu disertai adanya surat yang beliau tulis kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya. Nailah kenapa kirim surat ke Muawiyah? Karena Nailah tahu Muawiyah termasuk kerabat dari Utsman. Sama-sama berasal dari kalangan Bani Umayyah. Bisa dikatakan, para ulama sejarah katakan hubungan Utsman dengan ya Muawiyah ibn Abi Sufyan itu adalah sepupuan, jemaah. Ya. Dan kalau keluarga itu punya hak untuk menuntut qisas. Ini cara cerdasnya, Masya Allah. Akhirnya beliau juga tahu Muawiyah seorang penguasa di satu negeri besar, gubernur di Syam. Maka beliau kirimkan surat. Ya, sekaligus beliau kirimkan baju gamisnya Utsman saat dieksekusi masih berlumuran darah. Di dalam isi surat tersebut Nailah mengatakan, aku berharap engkau menggantungkan baju ini di masjid yang ada di kota Syam. Ya, karena Nailah juga tahu bagaimana cintanya orang-orang Syam kepada Utsman ibn Affan. Ya, Masya Allah. Karena sesungguhnya suamiku Utsman ibn Affan dia mati terbunuh dengan cara yang zalim. Masya Allah. Baik. Dan pada akhirnya pesan itu pun dilakukan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan karena kedekatannya antara Muawiyah dengan Utsman ibn Affan, dan dari sisi tadi nasab pun memang ada kaitan ya. Kedua-duanya berasal dari kakek yang sama, yaitu Umayyah bin Abdisyams bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Jadi sama-sama Quraisy. Sama-sama Quraisy ya, ketemu nasabnya pada nama Umayyah. Makanya Muawiyah itu berasal dari kalangan Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Nah, taib. Maka Muawiyah merasa punya tanggung jawab nih untuk menuntut qisas terhadap pembunuh Utsman ibn Affan. Dan beliau tentu punya dasar, punya dalil, diantaranya adalah surah Al-Isra. Monggo dibuka surah Al-Isra, surah ke-18, surah ke-17 maaf. Di ayat ke-33 Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Kemudian kata Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim. Nah, Utsman dibunuh secara zalim. Nah, maka sesungguhnya kami telah berikan kuasa kepada ahli warisnya. Utsman ya memiliki hubungan kekerabatan dengan Muawiyah. Berarti Muawiyah termasuk bagian dari wali. Termasuk sultan. Ya. Nah, dasar inilah kemudian yang menjadikan Utsman tuh ya ingin agar pembunuh Khalifah Utsman dibunuh. Muawiyah menginginkan hal tersebut. Ya. Baik. Kita kembali kepada cerita Nailah binti Al-Farafisah. Ya, disebutkan akhirnya setelah terjadi peristiwa perang Jamal, kita nggak bahas nanti kepanjangan ya. Nah, perang Jamal yang melibatkan ada sahabat Zubair ibn Al-Awwam, ada juga Talhah ibn Ubaidillah, dan melibatkan juga istri Nabi. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, itu juga motivasinya sama. Tuntutan mereka ya agar pembunuh Utsman ibn Affan dieksekusi. Kenapa? Mereka punya dasar yang kuat, dalil yang kuat. Karena Utsman ibn Affan dibunuh secara zalim, maka mereka berhak untuk menuntut qisas. Naam.
Akan tetapi jemaah rahimanallah ya, perlu diketahui, nggak mudah jemaah untuk mengeksekusi para pembunuh sahabat Utsman. Karena jumlahnya sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak, luar biasa. Jumlahnya itu kurang lebih sekitar 4.000-an jemaah. Allahu Akbar. Sebagian ahli sejarah mengatakan itu pun setahap demi setahap mulai dieksekusi para eksekutor Khalifah Utsman itu di masa anaknya Muawiyah, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Lama tuh. Ya, Muawiyah dulu memimpin, baru setelah itu ya anaknya. Lama. Jadi memang nggak mudah untuk mengeksekusi ya para pelaku pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan. Nah, akhirnya anak agak loncat sedikit ya terkait dengan cerita Nailah. Ketika Al-Hasan diangkat menjadi khalifah, ya menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib yang berlangsung hanya 6 bulan, dan kemudian Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Nah saat menjadi pemimpin, Muawiyah memberanikan diri melamar siapa? Nailah. Ya, karena memang wanita ini cantik. Muawiyah akhirnya melamar Nailah. Tapi ternyata Nailah cintanya tuh cinta apa? Anak sekarang bilang cinta mati ya. Cinta mati kepada Muawiyah. Ya. Belum nggak memberi peluang lagi kepada laki-laki lain untuk mengisi hatinya. Masya Allah. Sampai termasuk Muawiyah saat sudah menjadi khalifah ngelamar Nailah ditolak ya. Ya. Karena saking cintanya Nailah kepada Utsman ibn Affan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nailah tahu apa yang menjadi sebab nih dirinya jadi primadona di masanya. Jadi wanita yang diincar oleh laki-laki untuk dinikahi. Ya, terlebih pasca wafatnya sang suami Utsman ibn Affan. Disebutkan dia tahu bahwasanya orang tuh suka sekali dengan senyumnya. Kalau udah terlihat giginya, orang anggap senyumnya manis banget gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia dengar orang-orang tuh terpesona dengan senyumannya, dengan gigi seri bagian depannya. Yang kalau senyum tuh, waduh, bikin kelepek-kelepek gitu ya. Akhirnya apa? Dia congkel salah satu giginya. Biar senyumnya nggak indah lagi. Ya, dan giginya itu pun dikirimkan kepada Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan agar dia tahu, saya udah nggak memberi peluang sedikit pun di hatinya bagi laki-laki lain. Ya, karena dia ingin mengakhiri hidupnya ya tetap terus menjadi sang suami, menjadi istri dari Utsman ibn Affan. Masya Allah. Sampai giginya dicopot ya. Untungnya ya yang memang orang-orang tuh suka dari dia tuh dari gigi serinya ya. Bagaimana kalau lesung pipitnya? Lesung pipi diapain nanti? Nah, Masya Allah. Taib. Kita lanjut bagaimana proses dibaiatnya Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi di tahun 35 Hijriah. Nah, Ali bin Abi Thalib saat diangkat dibaiat menjadi khalifah, tentu Ali juga nggak setuju nih dengan peristiwa yang terjadi. Ali pun merasa ini adalah sesuatu peristiwa besar, ya, kezaliman besar tatkala Khalifah Utsman terbunuh. Karena tersebar tuh berita hoax bahwasanya Ali ridho, Ali nganggap biasa tuh terbunuhnya Utsman. Ya Allah, ini tuduhan keji jemaah. Nah, namun di sisi lain beliau juga nggak bisa nangkepin tuh orang-orang yang menjadi eksekutor atau orang-orang yang ngebunuh Khalifah Utsman ibn Affan. Kenapa? Keadaan lagi genting. Keadaan lagi chaos tuh saat itu. Bayangkan pemberontakan terjadi di mana-mana. Keinginan Ali bin Abi Thalib adalah ya mengkondisikan dulu negara ini agar stabil. Kalau negara udah stabil, maka lebih mudah tuh untuk melakukan hal-hal lainnya. Itu ijtihadnya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Adapun ijtihadnya Muawiyah apa? Enggak. Pokoknya sesegera mungkin tuh harus dihabisi para eksekutor Khalifah Utsman ibn Affan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Ali punya dasar yang kuat.
Ali ketemu, jadi setelah nggak lama itu peristiwa pembunuhan itu terjadi, maka Ali bertanya kepada orang-orang yang diduga mereka adalah para pembunuh Utsman ibn Affan yang mengepung rumahnya Utsman berbulan-bulan lamanya. Dan jumlah mereka 4.000 orang, jemaah. Dan mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan penutup wajah. Ya, ditanya kepada Ali, siapa di antara kalian yang membunuh Khalifah Utsman? Maka semua 4.000-4.000-nya kompak menjawab, kami. Allahu Akbar. Gak gampang nih. Ya. Dan mereka pun terdiri dari atau berasal dari berbagai macam kabilah. Ini kalau mereka semua dieksekusi jumlahnya 4.000, goyang pemerintahan, jemaah. Ya. Makanya dari sini kita bisa menjadi faham seorang pemimpin untuk memutuskan satu perkara, satu hal yang gak boleh dilupakan adalah konsep melihat maslahat dan madarat. Ini jemaah. Bab ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Sampai para ulama membuat kaidah yang sangat banyak tentang ya maslahat madarat. Ya. Termasuk pula tuh ya kita giring dengan peristiwa di saat pandemi terjadi. Ya. Kemudian kita ngalamin, bukan cuma di kita kan, di 2 kota suci pun mengalami salat dengan membuat jarak. At-taba'ud bainal musallin. Pertimbangannya apa? Al-maslahah wal madarrah. Melihat sisi mana di antara maslahat dan madarat yang lebih besar. Salat berjamaah maslahat. Tapi ternyata madaratnya lebih besar. Ya, karena saat itu Covid lagi ganas-ganasnya jemaah. Makanya akhirnya ditempuh cara membuat jarak. Itu jemaah. Maslahat madarat ini bukan masalah yang, bukan konsep yang bisa disepelekan, enggak jemaah. Nah, jadi maunya Ali tunda dulu tuh. Ya rencana untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman, stabilkan dulu negara. Nah, bukan Ali nggak setuju ya agar para eksekutor Utsman itu dibunuh, dikisas, enggak, Ali setuju. Cuma ada hal yang jauh lebih penting. Tentang apa? Stabilitas negara itu jauh lebih penting. Ya, karena kalau pemerintahan sudah kuat, maka akan mudah untuk melakukan hal-hal apapun. Nah, dan di sisi lain Ali juga ingin semua pihak yang di bawah kekuasaannya itu benar-benar mendukung dirinya, ya dibuktikan dengan cara mereka semua mau ngebaiat Ali. Mengakui Ali sebagai khalifah. Ya, mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman. Taib. Dan ternyata Muawiyah belum mau untuk membaiat Ali. Kenapa Muawiyah belum mau? Muawiyah bukan nggak mau, tapi belum mau. Bedakan antara nggak mau dengan belum mau. Karena kita dapati informasi yang tersajikan di beberapa literatur sejarah ini sangat keji, jemaah. Ya, jadi seakan-akan kita disajikan dengan satu kondisi para sahabat itu benar-benar mereka haus kekuasaan. Enggak. Sahabat itu hatinya bersih, jemaah. Ya, bahkan persaksian dari banyak sahabat yang juga mulia atau generasi setelahnya itu tabi'in, enggak didapati para sahabat itu terdapat kemunafikan dalam hatinya. Ya, ini masalah perbedaan apa? Ijtihad, jemaah. Ini terjadi dengan sebab masalah ijtihad. Ya, Masya Allah. Dan kalau ada satu pihak melakukan ijtihad dan ijtihadnya salah, buat yang berijtihad ya ketika memang dia punya syarat, punya kapasitas untuk melakukannya, ternyata hasil ijtihadnya salah, dia tetap dapat ganjaran pahala gak? Dapat cuma. Nabi SAW sabdakan, anda bawakan riwayat dari Imam Nasai, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr." Jika seorang hakim, ya, seorang yang berilmu punya kapasitas untuk melakukan ijtihad, memutuskan suatu perkara besar, ternyata hasil ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Pahala ijtihadnya, karena untuk berijtihad tuh dia harus mengerahkan segala kemampuannya, ilmunya dan sebagainya, nggak mudah. Ya, makanya antum kalau tanya ke Ustadz, ana minta dong antum kasih fatwa, jangan tuh kalimat yang nggak pas.
Ustadz nggak punya kapasitas tuh untuk berfatwa. Adapun Ustadz menjelaskan, oh ini hukumnya boleh, ini haram, ini halal. Itu Ustadz menukil pendapat dari para ulama-ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad. Tapi kalau kami Ustadz nggak punya kapasitas untuk itu. Ya. Nah ketika seorang berijtihad dan kemudian ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Pertama pahala ijtihadnya, yang kedua pahala kebenarannya. Nah kalau ternyata ijtihadnya salah, falahu ajr. Nabi katakan baginya 1 pahala. Itu pahala karena telah mengerahkan segala kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya untuk dia berijtihad. Ya, tinggal kita nih yang tahu, oh ternyata ijtihad sebagian kalangan ini salah, keliru. Kita nggak ambil hasil ijtihadnya. Ya, Masya Allah. Taib. Nah jadi Muawiyah belum mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Beliau mau membaiat Ali bin Abi Thalib dengan syarat. Syaratnya apa? Khalifah Ali mengeksekusi ya para pembunuh Utsman ibn Affan. Atau kalau dia nggak mau, serahkan ke kami yang eksekusi. Masya Allah. Taib. Nah sedangkan Ali ijtihadnya, kita kompak dulu dong. Kalian gabung dulu. Ya, semua tunduk, satu komando di atas perintahku. Karena akulah khalifah, kaum mukminin. Ya, kalau semua itu sudah terjadi, baru kita tanggepin tuh satu-satu. Siapa eksekutor, siapa pembunuh? Khalifah Utsman ibn Affan. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu jamaah rahimanallah wa iyyakum. Karena memang wajar ya, apa yang dituntut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu memang dibenarkan di dalam syariat. Satu orang terbunuh, kita boleh itu nuntut darahnya. Begitu juga kalau yang ternyata pembunuhnya adalah 1000 orang, maka 1000 orang itu juga harus dieksekusi. Ya, nah, ya cuma masalahnya tadi, Ali dia lebih paham tentang kondisi bagaimana menstabilkan negara. Ya, bagaimana stabilitas negara yang saat itu terjadi, Ali lebih paham. Dan Ali melihat maslahatnya jauh lebih utama kalau didahulukan menstabilkan kondisi negara agar semua kompak, ya, baru kemudian melakukan eksekusi terhadap pembunuh Utsman ibn Affan. Masya Allah. Nah, sedangkan itu dia tadi, kubu Muawiyah mereka memang nggak ridho kalau para pembunuh Utsman tuh mereka anggap dibiarkan berkeliaran di kota suci Madinah. Ya Allah, nggak ada yang nangkep. Itu versinya Muawiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat untuk ya mengajak Muawiyah agar dia mau membaiat dirinya. Diutuslah Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk bicara kepada Muawiyah, diplomasi. Ya. Nah, agar dia mau membaiat Ali, otomatis nanti orang-orang Syam pun mau membaiat. Karena memang orang Syam sangat cinta kepada Muawiyah. Baru setelah itu kalau Anda sudah mau membaiat Ali, kita bicarakan lebih dalam, lebih intensif tentang ya upaya mengeksekusi pembunuh Utsman. Masya Allah. Itu pandangan Ali yang disampaikan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, karena saat itu kan udah nggak ada lagi wahyu. Kalau ada wahyu udah jelas. Turun ayat semua tunduk patuh. Ini kan hasil ijtihad. Masing-masing merasa punya dasar yang kuat. Ini. Ya. Nah, dan ternyata Jarir bin Abdullah pun ya tidak dianggap oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dia katakan kepada Jarir, sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya kami akan baiat dirinya dengan syarat Ali bunuh dulu tuh. Ali eksekusi dulu para pembunuh Utsman ibn Affan. Kalau dia nggak sanggup, serahin aja tuh pelaku pembunuhan Utsman kepada kami, biar kami yang bertindak. Allahu Akbar. Nah, jadi Muawiyah saat itu masih bersikeras, ya, bukan nggak menerima kekhalifahan Ali, enggak, tapi beliau menunda. Nah, begitu juga diutus Abu Muhsin Al-Khawlani datang ke Muawiyah, tapi ternyata hasilnya pun sama. Hasilnya nihil. Nah, dari sini kita bisa melihat baik kubu Ali ataupun kubu Muawiyah, keduanya merasa di atas al-haq,
di atas kebenaran. Ya, kubu Muawiyah merasa berada di atas kebenaran untuk menuntut ya pembunuh karena dibunuh secara zalim. Dalilnya jelas. Al-Isra ayat 32. Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib juga merasa dirinya ada di atas kebenaran. Ya. Nah, karena nggak mungkin. Bagaimana mungkin tuh bisa menangkap para eksekutor Utsman yang jumlahnya sangat banyak di saat kondisi negara lagi goncang, jemaah. Bagaimana mungkin? Ya. Nah, jadi dua-duanya merasa di atas kebenaran. Nah, Ali bin Abi Thalib pada akhirnya pun memutuskan untuk ngirim pasukan bergerak ke Syam dari Kufah. Ya. Karena pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan kaum muslimin itu ada di Kufah. Nah, pada saat di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, ibu kota negara saat itu di mana? Madinah. Tapi kemudian baru di masa Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, ibu kota dipindahkan ke Kufah. Nah, Kufah di mana coba? Sebelah mana? Kalimantan. Di Irak ya. Nah sekarang ya seperti itu. Ya hal-hal yang sifatnya seperti itu kan hanya sifatnya perulangan ya. Apa yang terjadi di masa sekarang kata para ulama itu adalah perulangan dari sejarah masa lalu. Ya. Nah, karena memang yang namanya ibu kota negara adalah tempat di mana sang pemimpin berada. Karena memang Ali itu stay-nya di Kufah, makanya dipindahkan akhirnya. Nah, Ali memerintahkan untuk menyiapkan pasukan bergerak ke Syam. Ya Allah. Ali bawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak, 100.000. Wow. Ya. Sebagian ulama katakan 150.000. Kita ambil yang 100.000 aja nih jumlah yang banyak. Muawiyah dengar Ali bergerak bawa pasukan, dia nggak mau kalah. Dia siapkan juga 70.000 pasukan. Allahu Akbar. Ya. Bahkan sebagian ulama katakan 130.000 itu yang dibawa oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, Muawiyah mengatakan kepada ya rakyatnya, orang-orang Syam, bahwasanya Ali datang menuju kita dengan membawa pasukan besar. Ya. Dia ingin menyerang kita, maka kita juga harus keluar. Jadi Ali bergerak dari Kufah, kemudian Muawiyah bergerak dari Syam. Bertemulah pada akhirnya di sebuah tempat yang namanya Siffin. Ya, makanya perang ini dinamakan perang Siffin. Ya, Masya Allah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang terjadinya perang Siffin. Nah, pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam itu lebih dulu mengambil posisi strategis. Kalau perang zaman dulu posisi strategis itu ditandai kalau mereka bisa buat base camp dekat sumber air. Ya. Maka kan itu terjadi, kenapa dikatakan perang Badar? Karena saat itu Nabi mengambil posisi di sebuah sumur Badar. Nah, itu dilakukan oleh Muawiyah. Dia lebih dulu sampai tempat yang ada terdapat apa? Sumber air. Masya Allah. Pasukan Ali datang belakangan. Ya, akhirnya mereka nggak dapat sumber air. Akhirnya mereka kehausan dan mengutus utusannya untuk bertemu dengan kubu Muawiyah. Mereka mengatakan, biarkan kami untuk meminum air yang ada di dekat kalian. Jangan biarkan kami begini. Ya Allah. Sebagian pengikut Muawiyah mengatakan, biarin aja mereka mati. Ya. Sebagaimana Utsman ibn Affan juga mati, diawali nggak dikasih air. Tuh biar kalian merasakan itu. Wah, ini mulai panas ya, Ma. Sampai pada akhirnya ya seorang sahabat yang berada di kubu Muawiyah yang namanya Amr ibn al-As yang nanti dijadikan sebagai perwakilan dari kubu Muawiyah. Dia mengatakan nggak bisa, kita semua sama-sama kaum muslimin. Akhirnya mereka pun memberikan air tersebut kepada pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ini sebelum terjadi peperangan jemaah. Dari sini para ulama juga katakan inilah sesuatu hal yang sangat berisiko tatkala manusia telah digerakkan dalam jumlah yang besar. Maka potensi terjadinya chaos, terjadinya perselisihan,
ya terjadinya pertempuran, peperangan itu besar jemaah. Makanya kalau kita kembali kepada konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang komitmen mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat, ya, maka kita yakin bahwasanya al-mudhaharah, perkara demonstrasi itu terlarang. Karena kalau udah bergerak masa nggak ada yang bisa mengendalikan. Padahal saat itu yang ada dalam barisan kumpulan banyak orang adalah orang-orang terbaik. Jemaah. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Muawiyah, keduanya sahabat Nabi. Ada Amr ibn al-As. Ada Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah. Ya, maka tatkala sudah bertemu 150.000 pasukan, kita ambil jumlah yang terbesar ya. 150.000 pasukan dengan 130.000 pasukan Muawiyah. 150.000 dari Ali. Maka akhirnya terjadilah pertempuran. Allahu Akbar. Dan pertempuran itu terjadi berhari-hari jemaah. Ya. Sampai pada akhirnya di kubu Ali bin Abi Thalib terdapat sahabat senior. Yang namanya Ammar ibn Yasir. Ya. Yang dimana Nabi SAW pernah mengatakan tentang sosok Ammar ibn Yasir. Nah. Ana bawakan riwayatnya terkait dengan sosok Ammar ibn Yasir. Beliau berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya tatkala Ammar sedang mengangkat batu bata untuk melakukan upaya perluasan atau pembangunan Masjid Nabawi, Nabi mengatakan kepada Ammar, sesungguhnya engkau akan dibunuh oleh sekelompok orang yang mereka bersalah. Ya, dan mereka masuk kategori pembangkang. Oh, Masya Allah. Jadi makanya sebagian besar ulama mengatakan kalau dibandingkan mana yang benar antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, ya, kebanyakan para ulama mengatakan kubu yang lebih benar adalah kubu Ali. Nah, ya karena Nabi katakan taqtuluhul fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, Allah takdirkan kau nanti akan terbunuh. Dan yang melakukan pembunuhan terhadap dirimu adalah kelompok yang bersalah dan mereka melakukan pembangkangan. Baghiyah. Tuh. Ya, Masya Allah. Makanya ketika pertempuran terjadi, yang menyemangati pasukan Ali itu adalah, ini sahabat senior nih, Ammar. Di awal pertempuran kubu Ali itu hampir kalah jemaah. Ya, hampir kalah. Bahkan puncaknya tatkala Ammar pun terbunuh. Nah tatkala Ammar ibn Yasir terbunuh, maka ini menjadi titik balik nih. Yang tadinya kubu Ali itu ya kelihatan akan kalah, tapi ternyata kan banyak orang-orang yang dengar, termasuk yang dari kubu Muawiyah tentang hadis Nabi berkaitan dengan Ammar ibn Yasir. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Bahwa saya nanti yang akan membunuhmu wahai Ammar itu adalah kelompok yang mereka bersalah. Mereka jatuh pada kesalahan dan mereka masuk kategori baghiyah. Ngebangkang terhadap pemerintah yang sah. Dari kubu Muawiyah tahu tentang hadis tersebut. Dan ternyata Ammar pun meninggal. Ya. Sehingga akhirnya mengendorkan semangat tempur, semangat perang dari kubu Muawiyah. Oh berarti kita salah nih. Itu jemaah. Ya akhirnya mengendorlah semangat mereka untuk menghancurkan pasukan Ali bin Abi Thalib. Sehingga keadaan pun menjadi berbalik. Dan akhirnya diinformasikan kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, Ammar ibn Yasir telah terbunuh oleh kita. Ya, kata Muawiyah apa? Bukan aku yang ngebunuh. Mereka yang telah mendatangkan Ammar Yasir kepada pedang-pedang kita. Tuh. Udah gak ada yang mau ngalah jemaah. Jadi Muawiyah katakan, jadi bukan kita yang bunuh. Kalian gak usah khawatir, terus bertempur. Wah, berat nih. Ya, Muawiyah juga berusaha mencari pembenaran. Karena memang dasar dia itu, di dasar dia ya sehingga pada akhirnya terjadi pertempuran itu sebenarnya kan satu aja. Dia cuma ingin agar pembunuh Utsman dieksekusi. Tuntutannya itu. Nah, tapi itulah kondisinya. Ini kenapa kita perlu tahu hal ini? Agar kita memahami kondisi yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah atau di antara dua kubu ini bukan sesuatu yang mudah jemaah. Sesuatu yang berat jemaah.
Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatan. Enggak akan terjadi hari kiamat sampai nanti akan bertempur dua pasukan besar. Tuh. Ya. Yakunu bainahuma maktalatun azimah. Da'watuhuma wahidah. Terjadi pertempuran besar-besaran di antara mereka. Dan kedua kubu ini seruannya semua sama. Itu berada di atas kebenaran. Kubu Ali punya dasar yang kuat. Kubu Muawiyah pun punya dasar yang kuat. Jemaah. Tapi di antara dua hasil ijtihad itu tentu ada yang lebih benar. Nah, ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan para ulama, mana sih yang lebih pantas di atas kebenaran, yang kita anggap di atas kebenaran, karena sebenarnya dua-duanya punya dasar ketika memutuskan perkara besar ini, ketika berijtihad. Dan tentu kedua-duanya punya niatan yang baik. Tapi pertanyaannya mana nih yang lebih di atas kebenaran? Nah dalam hal ini para ulama membagi ada 3 kelompok jemaah. Kelompok pertama itu pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua kelompok pasukan Muawiyah. Jadi terkait dengan peristiwa terjadinya perang Siffin antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ya ada 3 kelompok ternyata yang perlu kita ketahui. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan yang ketiga ini kelompok sahabat secara umum. Sahabat secara mayoritas. Jadi nggak bisa dikatakan kalau perang ini adalah perang antar para sahabat. Enggak. Karena sahabat yang terlibat di dalam perang Siffin itu cuma sekitar 30-an saja. Sedangkan jumlah sahabat di masa itu masih sekitar belasan bahkan puluhan ribu. Cuma kenapa terkesan ini perselisihan, peperangan antar sahabat? Karena pemimpin-pemimpin di antara kedua pasukan itu adalah sahabat. Tapi enggak 100% dikatakan ini perang sahabat, antar sahabat. Karena terbukti para ulama ketika mengklasifikasikan dalam peristiwa peperangan ini ada 3 kelompok. Kubu Ali, kubu Muawiyah, dan kubu mayoritas sahabat yang dimana mereka memutuskan untuk enggak ikut ke salah satu kubu di antara keduanya. Mereka enggak mau ikut perang. Masya Allah. Ya. Nah. Kemudian kalau dibandingkan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, mana yang lebih benar? Rata-rata para ulama mengatakan kubu Ali lebih benar. Ya di antaranya tadi hadis yang menjelaskan bahwasanya Ammar terbunuh oleh kelompok yang salah dan membangkang baghiyah. Kemudian ada juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berbicara tentang penumpasan orang-orang Khawarij. Rasul katakan Khawarij itu nanti akan diperangi oleh kelompok yang lebih afdol, yang lebih utama. Mereka adalah kelompok yang mendekati kebenaran dari 2 pasukan yang ada. Dan terbukti yang menghancurkan, yang memerangi Khawarij itu pasukan mana? Ali kan? Ali. Masya Allah. Nah adapun kata para ulama, kalau dibandingkan antara mana yang lebih benar antara pasukan Ali, kan tadi ada 3 kelompok, dengan dengan kelompok sahabat yang nggak mau turut serta dalam peperangan tersebut, maka para ulama katakan yang lebih benar adalah kelompok para sahabat yang mayoritas, yang mereka nggak turun di dalam peperangan tersebut. Masya Allah. Ya, jadi kalau ditanya perbandingan antara kubu Ali dengan Muawiyah, jelas kubu Ali lebih mendekati kebenaran. Kenapa ada bahasa lebih mendekati? Karena sebenarnya diharapkan Ali itu mengambil sikap sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh putra beliau. Para ulama katakan, siapa putra beliau? Al-Hasan ibn Ali. Masya Allah. Benar jemaah. Al-Hasan ibn Ali, Masya Allah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dirinya. Ya, Nabi pernah mengatakan, "Hada sayyid." Ya, dia mengatakan, "Inni ibni, hada sayyidun." Ketahuilah sesungguhnya yang bersamaku ini adalah cucuku nih.
Cucuku ini dia adalah pemimpin sejati. Hadza sayyidun. Rasul berbicara tentang siapa? Al-Hasan. Cucuku ini pemimpin sejati. Hadza sayyidun. Wa inni arju an yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati. Masya Allah. Kata Rasul SAW, ya, aku sangat berharap nanti berasal dari dirinya lah. Dia akan mendamaikan dua kubu yang berselisih. Dua kelompok besar. Dan itu dilakukan gak oleh Al-Hasan? Ya, di saat beliau baru memimpin 6 bulan menggantikan posisi ayahnya Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata potensi pertempuran, perselisihan akan terus terjadi antara kubunya, ya, kubu ayahnya dengan kubu Muawiyah. Maka beliau meletakkan jabatannya dengan lapang dada. Dan menyerahkan jabatan khalifah kepada siapa? Muawiyah. Makanya terkenal tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Enggak ada lagi perselisihan. Ya, makanya dikatakan kubunya Ali lebih mendekati kebenaran. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Taib, kemudian jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal juga yang patut kita ketahui, peringatan-peringatan yang jangan sampai kita termakan oleh informasi ya dari sumber-sumber sejarah yang sudah mengalami distorsi. Nah, yang pertama tadi ya, ini bukan perang antar sahabat ya. Karena sahabat yang terlibat sangat sedikit di saat jumlah sahabat itu masih puluhan ribu. Nah, dan itu terbukti jemaah. Ada satu riwayat yang menarik nih, Masya Allah. Riwayat yang derajat sanadnya hasan. Ketika Ali bin Abi Thalib mengajak salah seorang sahabat. Nah, dia ajak salah seorang sahabat namanya Uhban. Ya, Uhban radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Ali berkata kepada Uhban, "Tidakkah engkau mau ikut bersamaku untuk perang?" Apa kata Uhban? Rasulullah SAW telah menyampaikan, jika telah datang fitnah, maka patahkan pedangmu. Artinya jangan angkat senjata. Patahkan pedangmu. Ambil pedang dari kayu. Ya apa gunanya pedang dari kayu kan? Bukan, nggak bisa untuk bertempur kan. Artinya jangan turut serta di dalam fitnah tersebut. Rasul katakan ambil pedang dari kayu. Maka kemudian Uhban mengatakan apakah kau harus bertempur dengan pedang kayu? Artinya aku nggak mau terlibat dalam hal ini. Ya Masya Allah. Makanya akhirnya Uhban pun nggak berangkat. Nah, dan kemudian bagaimana nih status orang-orang yang terbunuh di perang Siffin? Ini juga penting untuk kita ketahui. Nah, yang jumlahnya nggak sedikit jemaah. Sebagian kalangan ada yang mengatakan jumlah minimalnya 20.000 orang mati itu. 20 orang meninggal, 20.000 orang. Sebagian ulama diantaranya menyebutkan jumlah 70.000. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib tatkala ditanya bagaimana tentang kondisi orang-orang yang terbunuh di dalam perang Siffin, maka Ali berkata, semua yang terbunuh dari pasukanku dan juga terbunuh dari pasukan Abu Sufyan, insya Allah hum fil jannah. Mereka ada di dalam surganya Allah. Adapun nanti urusannya semua kembali kepadaku. Akan kembali alayya wa ala Muawiyah. Urusannya nanti kepada diriku dan juga kepada Muawiyah. Artinya beliau seorang pemimpin sejati, nggak ingin lepas tangan. Ini semua terjadi karena hasil ijtihad kami yang berbeda, dengan kata lain begitu. Masya Allah. Nah, dan ini perlu kita fahami. Kenapa? Syiah Rafidhah menggambarkan Ali itu memang udah benci dengan para sahabat sejak Abu Bakar yang diangkat menjadi Amirul Mukminin setelah Rasulullah SAW wafat. Padahal nggak demikian juga. Makanya puncaknya adalah terjadilah peperangan. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Ini hanya perbedaan ijtihad. Dan permasalahannya adalah ketika ya banyak orang sudah dilibatkan, bertemu dalam satu tempat. Dan keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Potensi konflik, potensi perangnya besar, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian apakah Ali mengkafirkan kubu Muawiyah? Ini juga penting untuk kita ketahui. Enggak. Terbukti Ali katakan, aku berharap
semua yang terlibat, bahkan yang mereka mati di perang Siffin, mereka semua di surganya Allah. Ya, adapun urusannya antara diriku dan Muawiyah nanti di hadapan Allah. Jangankan kubu Muawiyah, ya, kubu Khawarij saja di saat Ali bin Abi Thalib menumpas mereka di satu wilayah yang namanya Harura. Mudah-mudahan kisahnya bulan depan nanti ya. Nah, Ali nggak mengkafirkan mereka. Ketika Ali ditanya bagaimana dengan keadaan Khawarij, humul kafirun, apakah mereka termasuk orang kafir? Ali menjawab, la. Lah, dia katakan la, tidak. Humul munafiqun, kalau nggak kafir berarti mereka munafik dong. Ali jawab apa? Ali jawab tidak. Kenapa? Karena kalau katakan mereka munafik, orang Khawarij itu munafik, mereka tuh ahli ibadah. Mereka tuh ibadahnya luar biasa. Tahajudnya, qiyamul lailnya tuh sampai membuat para sahabat minder. Mereka kebanyakan penghafal Al-Quran. Ya, mereka justru melakukan hal itu untuk lari dari kekufuran. Sebabnya karena satu tuh, mereka mudah sekali mengkafirkan. Makanya Ali dianggap kafir. Makanya akhirnya mereka lebih baik membelot untuk menghindari kekufuran. Tapi dasar mereka tidak dengan pijakan ilmu. Ya. Tapi motivasinya bagus. Mereka nggak ingin kufur. Cuma tanpa dasar ilmu akhirnya berani menghalalkan darah kaum muslimin. Karena tidak ingin jatuh kepada kekufuran. Makanya Ali nggak mengkafirkan mereka. Ya, Ali cuma mengatakan mereka saudara-saudara kita tapi mereka membangkang. Makanya para pembangkang di dalam Islam itu boleh ditumpas jemaah. Tapi yang numpas siapa? Pemerintah yang sah. Itu kewenangan pemerintah jemaah. Kewenangan pemerintah. Ya, Masya Allah. Nah, orang-orang Syiah mereka mengkafirkan Muawiyah, kenapa? Karena dia dianggap memerangi Ali ibn Abi Thalib. Ya. Nah, tapi ini yang bisa Anda sampaikan ya, jadi perselisihan yang terjadi yang sampai puncaknya ya adanya ya peristiwa besar yaitu perang Siffin, itu dasarnya kronologisnya adalah karena perbedaan ijtihad di antara kedua pihak, kubunya Ali dengan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Baik, indakum soal, ada yang mau ditanya jemaah? Cukup ya, udah mepet waktunya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.